Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Usahakan kalau pagi sarapan ya, supaya kita energinya menjadi kuat. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga diberi kelancaran. Oke, untuk yang memimpin doa hari ini, yang tadi datangnya paling awal. Fitri. Oke, kita sepakat Fitri yang memimpin doa. Oke, Fitri semoga dengan diawali berdoa, pembelajaran kita menjadi lancar. Semoga dapat keberkahan. Oke, di sini Pak Alan akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penampakan alam. Ada dua Pak, penampakan alam dan penampakan. Ada yang masih ingat dengan penampakan alam contohnya apa? Gunung, laut, pantai, danau. Ya. Kemudian ada juga penampakan buatan contohnya apa? Pabrik, sama juga bisa dan banyak lagi. Oke, sebelum kita mulai perhatikan video. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang penampakan alam dan penampakan. Sekarang kita bagaimana kita merawat lingkungan kita. Berarti kan sebelum kita materi, berarti kan gambar samping. Oke, dari gambar di sini dapat ditemukan yang gambar pertama yaitu sebuah pantai atau ketampakan alam yang terlihat bersih. Kemudian yang bawahnya adalah ketampakan alam berupa pantai, tapi kondisinya terlihat kotor karena kurangnya perawatan. Karena manusia dalam menjaga lingkungannya. Kemudian gambar berikutnya ada gambar tempat wisata. Yang pertama tempat wisata yang terlihat bersih, indah dan bertata rapi. Sedangkan yang bagian gambar
dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memperhatikan dari lingkungan kita, menjaga kebersihannya. Adapun dampak buang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, kemudian mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir yang rendah, bisa sampai banjir yang level tinggi. Contoh seperti di Jakarta, itu kota yang drainasenya bermasalah karena terjadi kurangnya kita dalam menjaga lingkungan. Kemudian di samping itu ada mendatangkan berbagai penyakit dan dampak dari lingkungan. Lantas, bagaimana cara kita mengolah sampah? Yang pertama adalah pisahkan tempat sampah untuk organik dan organik. Kemudian ubah sampah organik menjadi pupuk kompos sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kemudian mendaur ulang sampah anorganik kering. Jadi sampah yang anorganik bisa didaur ulang. Jadi misalkan prakarya bagus atau ada yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Jadi misalkan kalau kita pergi ke sekolah membawa minum, kita bisa membawa botol sendiri. Lantas kemudian kelebihan dan kekurangan dalam mengolah sampah. Yang pertama adalah kelebihan, bahan yang telah didaur ulang dapat digunakan lagi, sedangkan bukan menjadi tersedia. Jadi sampah di sekitar akan semakin berkurang. Kemudian sampah organik tadi sudah dijelaskan bisa dijadikan pupuk kompos. Dan kemudian ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang terpaksa tetap menjadi sampah dan harus dikelola dengan cara yang lainnya. Misalkan yang tidak bisa didaur ulang bisa dibakar. Kemudian bahan yang tidak dapat diolah menjadi pupuk kompos terpaksa harus menjadi sampah lagi. Oke, ya dari video tadi dapat kita pelajari dalam lingkungan kita juga harus merawatnya. Ya, lingkungan yang terawat nanti akan terlihat indah. Seperti tadi ada gambar di pantai. Di pantai ada dua perbandingan toh. Yang pertama pantai itu terlihat bersih. Karena apa? Terawat. Yang pertama adalah terawat dari sampahnya. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Kemudian gambar yang kedua ada tempat wisata tadi. Wisata itu termasuk penampakan apa? Buatan. Ya. Jadi dalam tempat wisata itu juga harus dirawat. Jadi tempat wisata yang dirawat itu jadi ya dibuat enak, dibuat bermain juga enak. Kemudian tempat sampah itu bisa dimanfaatkan didaur ulang lagi, seperti tadi ada botol bekas. Kemudian sampah-sampah yang organik bisa dibuat menjadi pupuk. Jadi kita manfaatkan bagaimana sampah kita. Jadi buang sampah sembarangan. Oke, kita lanjutkan baca materi. Oke, di sini ada sebuah kisah ya, cerita dari Luna tentang bank sampah. Suatu hari saat jam istirahat di sekolah di Jakarta, jangan buang sampah sembarang, Nita seru Luna saat melihat Nita, sahabatnya, membuang bungkus kudapan di taman depan sekolah. Kenapa? Sahut Nita cuek. Kata ayah dan ibuku, jika setiap orang buang sampah sembarangan, itu bisa mencemari lingkungan. Orang Luna. Luna kemudian berjongkok menurut bungkus kudapan yang baru dibuang Nita. Jadi buang sampah sembarangan diambil kan, ada tempat sampah. Kita lanjutkan bacanya ya. Sampah itu lantas dia masukkan ke dalam tas kresek yang baru saja ia ambil dari saku roknya. Buat apa bungkus kudapan itu Luna? Tanya Nita heran. Kalau mau tahu, nanti sepulang sekolah kamu ikut aku. Ujar Luna seraya mengajak Nita masuk kelas karena ke sekolah telah berbunyi. Ya, dari kejadian itu ada dua orang berperan, siapa? Luna dan siapa? Nita. Ya. Kemudian dalam bacaan itu ada kasus apa? Membuang sampah sembarangan. Nah itu berarti si Luna
tidak yang menjaga lingkungan siapa? Luna atau Nita? Luna, ya, karena Luna mengambil bungkus sampah yang telah dibuang oleh Nita. Kita lanjut ya. Kemudian tadi setelah bel, kemudian Nita diajak Luna untuk ke tempat. Wah, bagus-bagus sekali tas dan dompetnya, seru Nita takjub saat melihat tas dan dompet beraneka warna yang terbuat dari anyaman plastik bekas, bungkus permen, kudapan, deterjen, dan benda lainnya. Makanya Dik, kalau di rumah punya sampah plastik dan tas bawa saja ke sini. Jangan dibuang ya, kata Bu Yeti, pemilik rumah tempat penampungan sampah. Jadi Luna tadi mengajak kita ke rumah Bu Yeti. Nah, di tempat Bu Yeti itu ada tempat pendaur ulang sampah. Jadi sampah-sampah bekas didaur ulang menjadi barang yang berharga. Seperti tadi ada tas, kemudian pensil dan sebagainya. Nita memang diajak Luna mampir ke rumah Bu Yeti yang tak begitu jauh dari sekolah. Di rumah yang diberi nama bank sampah tersebut, Bu Yeti mengajak para tetangganya agar tidak buang sampah secara sembarangan. Bu Yeti meminta mereka untuk menyetorkan sampah berupa plastik dan bungkus yang telah dibersihkan kepadanya. Ternyata sampah-sampah itu dimanfaatkan Bu Yeti untuk membuat bermacam souvenir yang sangat menarik dan bernilai seni. Dan jadi barang-barang di sekitar kita yang kita buang itu bisa dijual lagi seperti botol tadi. Kita lanjutkan ya. Souvenir atau cindera mata itu antara lain berupa tas, dompet, tempat ballpoint, dan lain-lain. Oh, jadi tadi pagi kamu mengumpulkan bungkus kudapan di sekolah untuk disebarkan. Kita lanjutkan ceritanya ya. Luna dan Nita saling berpandangan sejenak, lalu menjawab serempak dengan senang. Mau Bu, kalian kalau mau ya sudah, besok sepulang sekolah kalian bisa datang lagi ke sini. Tetapi minta izin dahulu ya pada orang tua kalian. Jangan lupa juga bawa sampah-sampah plastik sebagai bahan utama kerajinan tangan yang akan kalian buat. Lanjut Bu Yeti. Ya, jadi mereka sepakat untuk hari berikutnya Luna dan Nita ke rumah Bu Yeti akan diajarkan pembuatan tas ataupun tempat pensil dari barang bekas. Jadi Bu Yeti berupaya untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar kita. Luna dan Nita pun saling tersenyum. Mereka berdua gembira karena bakal mempunyai kegiatan baru yang menyenangkan, yaitu mendaur ulang sampah menjadi benda-benda yang menarik dan bisa bermanfaat. Mereka juga bisa turut berpartisipasi menyelamatkan lingkungan. Jadi semakin banyak lingkungan yang kita selamatkan, sampah yang kita manfaatkan atau bisa kita daur ulang, lingkungan akan menjadi bersih. Dari cerita itu tadi dapat kita pelajari ya, jadi kita juga harus merawat lingkungan kita. Contoh waktu kita sekolah, seandainya kita membuang sampah sembarangan, sekolah kita gimana? Menjadi kotor, ya, terlihat tidak terawat, atau terlihat kumuh, tidak enak dipandang. Ya. Jadi kita juga harus merawat tempat kita. Kalau ya contoh makanya kalau di kelas ada jadwal piket toh. Ya. Jadwal piket itu dibuat supaya kita bekerja sama dalam membersihkan lingkungan kelas. Kita sedikit ya.
10 menit. 10 menit siap. Oke, kita makan ya, waktu 10 menit. Nanti setelah selesai kita kumpulkan. Dikumpulkan di depan. Oke, ya terima kasih. Sekarang kita coba presentasikan salah satu jawaban dari teman kalian. Ya, dari teman kalian Arya. Di sini Arya menjawab pertanyaan pertama, siapakah tokoh pada cerita tersebut? Tokoh seperti ada siapa ada? Siapa aja tadi? Luna, Nita dan Bu Yeti. Ya. Yang pakai Bu Yeti ya. Jadi yang berperan. Ya. Yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada permasalahan apakah yang timbul pada cerita tersebut? Permasalahannya apa? Membuang sampah sembarangan. Siapa yang membuang sampah? Kita. Kemudian bagaimanakah pemecahan masalah tersebut? Oke, dalam penanggulangan itu mendaur ulang sampah menjadi apa? Mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Tadi dengan didampingi siapa? Bu Yeti. Kemudian pertanyaan keempat, pesan apakah yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, jagalah lingkunganmu dari apa? Sampah ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ya, Bu Nita tadi mengajarkan cara membuat pernak-pernik yang berasal dari sampah bekas, sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat suatu karya yang bermanfaat dari botol bekas. Ada yang pernah melihat ini? Perhatikan video berikut.
memanfaatkan barang bekas kita. Sekarang kita belajar membuat kotak pensil. Ingat bagaimana kerjasamanya? Ya. Satu kelompok satu. Tidak apa, ya. Boleh sekarang boleh dibuka, dimulai. Ya, ya. Satu kelompok. Bisa ulang. Oke, siap. Sekali lagi siap. Hasil dari pelajaran tadi kita mempelajari tentang memanfaatkan benda di sekitar kita, yaitu untuk menjaga lingkungan. Kita bisa menggunakan barang bekas sebagai alat untuk bisa kebutuhan di rumah. Kita manfaatkan, kita buat menjadi barang yang berguna. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan dulu lagu Coba-Coba Suang. Ada yang tahu? Oke, kita nyanyi Coba-Coba Suang. Oke, siap. Dipimpin oleh Rangga. Maju depan sini, Bapak. Maju dulu ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Coba-coba suang, suang ledeng geleng-geleng, mabuk tunduk-tunduk, pau-pau lila-lili,
Demikian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Pak Alan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.